والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عندك يا طلحة ما ملخص عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن؟ أنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة. Dan kemarin juga kita ambil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan huruf-huruf dan maknanya, bukan sekedar huruf tanpa makna, dan sebaliknya bukan sekedar makna tanpa huruf. Dan telah menyelisih keyakinan ini sederetan dari kalangan ahli bid'ah. Setelah ambil Jahmiyah sudah. Nah, sampai mana terakhir? Baik. Menyelisih keyakinan tersebut di antaranya Jahmiyah. Apa keyakinan mereka tentang Al-Quran? Ingat Ridwan. Nah, mereka berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yatakallam, tapi Allah ciptakan kalam pada selainnya. Sehingga jelas mereka menegaskan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Dan ini pernyataan yang batil, menyelisih dalil Al-Quran maupun As-Sunnah, dan menyelisih ijma' di kalangan para salaf. Sekarang kita lanjutkan. Faqaulul musannif minhu bada'a wa ilaihi ya'ud wa anna Allah takallama bihi haqiqatan wa anna hadzal qur'ana alladhi anzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa kalamullah haqiqatan la kalamu ghairihi. Perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala bahwasanya Al-Quran itu bada'a dari sisi Allah, itu permulaannya dari Allah. Wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguhnya Allah lah yang berbicara dengan Al-Quran itu secara hakiki, dan bahwasanya Quran ini yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kalamullah secara hakikah. Ya, kalamullah secara hakiki, bukan kalam selain Allah. Qasduhu bihadza ar-raddu 'ala al-Jahmiyah. Maksud beliau dengan perkataan ini adalah bantahan untuk orang-orang Jahmiyah alladzina yaquluna innal Qur'ana bada'a min ghairihi, yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu permulaannya dari selain Allah.
Wa inna Allah lam yatakallam bihi haqiqatan. Dan mereka berkeyakinan bahwasanya Allah tidaklah berbicara dengan Al-Quran tersebut secara hakiki, bal majazan, bahkan itu hanya sekedar majaz. Dan majaz, akhwani fillah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam As-Sawa'iqul Mursalah, merupakan tunggangan paling banyak digunakan oleh ahli bid'ah untuk menolak dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit-sedikit mereka katakan bahwasanya yang dimaksud adalah majaz, yaitu bukan makna aslinya menurut mereka, hanya sekedar gaya bahasa. Makanya Ibnul Qayyim katakan atau sebut majaz sebagai taghut. Nah, orang-orang Jahmiyah mengatakan bahwasanya Allah tidak berkata, tidak berfirman secara hakiki, tapi itu sekedar majaz. Wa huwa kalamu ghairih, dan yang benar Al-Quran itu adalah kalam selain Allah. Udhifa ilaihi li'annahu khaliquh, yang diidhafahkan kepada Allah dikarenakan Allah adalah penciptanya. Berarti Al-Quran di sisi orang-orang Jahmiyah adalah makhluk ciptaan Allah. Kenapa? Karena mereka tidak berkeyakinan bahwasanya Allah disifati dengan sifat kalam. Wa makna qawlihi minhu bada'a anna al-Qur'ana bada'a wa kharaja min Allah Ta'ala wa takallama bih. Dan makna perkataan Syekhul Islam minhu bada'a, dari Allah Subhanahu wa ta'ala lah permulaannya, maksudnya bahwasanya Al-Qur'an bermula dan keluar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah yang berucap, Allah yang berfirman. Naam. Wa min libtida'il ghayah, dan min di sini untuk menunjukkan makna ibtida'ul ghayah, menunjukkan makna permulaan, dari mana asal muasal Al-Qur'an tersebut, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud minhu bada'a, jadi permulaannya dari Allah, maksudnya Allah lah yang mengatakannya. Kemudian disampaikan kepada Jibril, dan Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu wa ilaihi ya'ud, ay anna al-Qur'ana yarji'u ila Allah ta'ala li'annahu yurfa'u fi akhiriz zaman, fala yabqa minhu syai'un fis sudur wala fil masahif. Dan hanya kepadanya Al-Quran itu akan kembali, maksudnya bahwasanya Al-Quran itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dikarenakan kelak akan diangkat di akhir zaman, sehingga tidak tersisa dari Al-Quran tersebut sesuatu pun yang ada di dada-dada manusia. Jadi di hafalan semua manusia, ikhwani fillah, di akhir zaman tersebut juga diangkat, sehingga tidak ada yang hafal sama sekali walaupun satu ayat. Juga wala fil masahib, tidak ada yang tertulis dalam mushaf-mushaf, semuanya tidak tersisa. Jadi mushaf semuanya tidak ada tulisan Al-Quran padanya kelak di akhir zaman. Wa dzalika min alamatis sa'ah, dan yang demikian itu termasuk dari tanda-tanda tegaknya hari kiamat. Dan menunjukkan tentang hal tersebut, akhwani fillah, beberapa hadis. Di antaranya hadis Hudzaifah bin al-Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadrusul Islamu kama yadrusu washyuth thawb, hatta la yudra ma siyam wala salah wala nusuk wala sadaqah, wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fil lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah. Ini yang menjadi inti pendalilan bahwasanya akhwani fillah, Islam itu akan hilang. Naam. Baik,
sebagaimana hilangnya satu gambar yang ada pada pakaian, sehingga tidak diketahui lagi apa itu puasa, apa itu salat, apa itu sembelihan, apa itu sedekah. Manusia tidak mengetahui lagi hukum-hukum Islam. Dan sungguh kelak akan diangkat dari kitabullah, kelak akan diangkat pada suatu malam oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak tersisa di muka bumi dari Al-Qur'an tersebut satu ayat pun. Jadi tidak ada lagi satu ayat yang tersisa di muka bumi. Dan juga datang secara mauquf dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat Tabrani. Beliau mengatakan, wala yunza'annal Qur'anu min baini adhhurikum yusra alaihi lailan. Sungguh betul-betul akan dicabut Al-Qur'an dari tengah-tengah kalian. Yusra alaihi lailan, diangkat Al-Qur'an itu pada suatu malam. Fayadhabu min ajwafir rijal, sehingga hilang dari dada-dada manusia. Fala yabqa fil ardi minhu syai', sehingga tidak tersisa di muka bumi ini sesuatu pun dari Al-Qur'an. Tidak ada sisanya sama sekali. Maka sebelum datang hari-hari tersebut, akhwani fillah, penuhi dada-dada kita dengan Al-Qur'an. Penuhi hati-hati kita dengan Al-Qur'an. Hafal dengan baik. Naam. Karena sungguh kelak akan dicabut semua itu. Yang hafalan Al-Qur'an ada pada dadanya cabut. Kemudian juga yang tertulis di mushaf-mushaf diangkat. Tidak tersisa satu ayat pun di muka bumi. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih bisa membaca kitabullah, bisa mempelajarinya, bisa menghafalnya. Maka manfaatkan kesempatan tersebut. Manfaatkan, apalagi di hari-hari ini yang banyak manusia terjauhkan dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dan terjauhkan dari majalisul ilm. Terdekat dengan Al-Qur'an, isi hati kita dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Hafal ya, Pak. Yang belum selesai berusaha untuk mengkhatamkannya, dan yang sudah khatam berusaha untuk menjaganya dan memutkinkannya untuk naik pada tahapan berikutnya, karena tahapan menghafal Al-Qur'an adalah tahapan awal, ya, Pak. Tahapan awal untuk seorang penuntut ilmu. Sumber ilmu Al-Qur'an. Mungkinkan kemudian melangkah ke langkah-langkah berikutnya. Taib. Nah, ini makna wa ilaihi ya'ud. Bahwasanya Al-Qur'an kelak akan kembali kepada Allah, maksudnya akan diangkat di akhir zaman dari muka bumi ini, baik itu yang ada di hafalan manusia maupun yang tertulis di mushaf-mushaf. Qala hafizahullahu ta'ala, aw ma'na dzalika annahu yunsabu ilaihi, atau makna dari perkataan wa ilaihi ya'ud adalah bahwasanya Al-Qur'an itu dinisbahkan kepadanya, dinisbahkan kepada Allah. Tapi mana yang pertama itu makna yang kuat, dan kebanyakan para pensyarah akidah menegaskan hal tersebut, bahwasanya wa ilaihi ya'ud maksudnya akan kembali kepada Allah di akhir zaman, yaitu diangkatnya Al-Qur'an, sehingga tidak tersisa lagi di muka bumi satu ayat pun.
Qala thumma dzakara Syekh rahimahullah huna maqalatal kullabiyah. Kemudian Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di sini menyebutkan pendapat al-kullabiyah. Kalau tadi yang pertama Jahmiyah yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Allah menciptakan Al-Qur'an. Bukan Allah berfirman, tidak. Mereka tidak mengakui Allah itu memiliki sifat kalam. Jahmiyah pengikut siapa? Arin Jahm bin Safwan. Adapun sekarang kullabiyah, yaitu atba' Abdullah bin Sa'id bin Kullab, pengikut Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Apa keyakinan mereka, akhwani fillah? Wa hum yaz'umuna anna sifatihi ta'ala la hiya huwa wa la ghairuh. Mereka mengatakan bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu la hiya huwa, bukanlah sifat itu Allah, bukan pula selain Allah. Dan kullabiyah termasuk thariqah ahlil kalam. Ya, kemudian muncul darinya khanifillah Asy'ariyah, Maturidiyah. Tapi itu adalah apa? Anak-anak asuh dari kullabiyah. Wa yaqulun bi anna sifat la tataghayyar wa anna al-ilma la huwa al-qudrah wa la ghairuha wa kadzalika sairus sifat kama yaqulun anna asma Allahi hiya sifatuh wa lam yufarriqu baina sifatidz dzat wa sifatil af'al. Mereka mengatakan bahwasanya sifat-sifat itu tidak ada bedanya. Nah, mereka mengatakan bahwasanya ilmu itu ya bukanlah ilmu itu qudrah, bukan pula selain qudrah. Jadi bingung mereka. Jadi ketika ingin menetapkan suatu sifat, mereka kebingungan apakah sifat itu adalah zat Allah ataukah selain Allah, atau bagaimana, bingung. Karena sumber kebingungan mereka sebab tidak memahami dalil-dalil yang datang dengan pemahaman salaf. Mereka mengedepankan akal, sehingga mereka tidak membedakan antara sifat-sifat zat dan sifat-sifat fi'il. Makanya kebingungan. Dan termasuk di antara perkara yang mereka berbicara dengan batil padanya yaitu tentang Al-Quran ini, di mana mereka mengatakan fil Quran annahu hikayatun an kalamillah. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah hikayat dari firman Allah, dari perkataan Allah, hikayat saja. Jadi Al-Quran itu hikayat dari perkataan Allah, bukan perkataan Allah itu sendiri. Paham bedanya? Kalau ahli sunnah meyakini bahwasanya Al-Quran kalamullah, Allah yang mengatakannya. Tapi kalau kullabiyah, pengikut siapa tadi? Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Nah, salah seorang dedengkot ahli kalam di Basrah, Ra'sul mutakallimin bil Basrah fi zamani. Dia termasuk orang yang ingin keluar dari Mu'tazilah dengan mengarang beberapa karangan membantah Mu'tazilah. Tapi terkadang dia jatuh dalam kesamaan dengan mereka. Jadi menyepakati orang-orang yang dia bantah, orang-orang Mu'tazilah yang meninggal sekitar tahun 1140-an. Nah, termasuk awal-awal ini kullabiyah.
masih di abad kedua. Berarti para tabi'in. Nah, dan tabi'in masih banyak di sana. Menurut dia, li'anna kalam Allah 'indahum huwal ma'nal qa'imu fi nafsihi lazimun li dzatihi. Kaluzumil hayati wal ilmi la yata'allaqu bi masyiatihi wa iradatihi. Nah, ini akibat dari tadi mereka tidak membedakan antara sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah, ya kawan. Jadi menurut mereka, yaitu kullabiyah ini, kalamullah adalah makna yang berdiri sendiri, ya kawan. Al-ma'nal qa'imu fi nafsi, yaitu suatu makna yang dia tegak pada Allah, tegak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lazimun li dzatihi, yang merupakan sifat pada zat Allah, senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat lazimah. Kalau kita memahami sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah, maka kita akan bisa memahami ini. Jadi menurut mereka, kalamullah itu maknal qa'im fi nafsi, yaitu suatu makna yang dia itu menetap pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Seperti tetapnya sifat hidup pada Allah. Allah disifati dengan sifat hidup. Kemudian sifat ilmu. Nah, mereka menetapkan sifat kalam seperti tetapnya sifat hidup pada Allah. Tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Paham? Nah, di sini mereka ikhwanifillah tidak menetapkan bahwasanya sifat kalam termasuk juga sifat fi'liyah yang Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan kepada kehendaknya. Jika berkehendak Allah akan berbicara, jika tidak maka tidak. Nah, wa hadzal ma'na al-qa'imu fi nafsi ghairu makhluq. Dan makna yang senantiasa ada pada zat Allah itu bukan makhluk menurut mereka. Kenapa? Karena itu sifat seperti sifat hidup, sifat ilmu. Demikian pula sifat kalam. Jadi mereka menetapkan sifat kalam, cuman berbeda dalam menetapkan dengan ahli sunnah. Kenapa? Karena sifat kalam di sisi kullabiyah adalah sifat yang sifat dzatiyah, yang keadaannya seperti sifat hidup dan sifat ilmu. Nah, wa hadzal alfaz al-mukawwanah min hurufin wa aswatin makhluqah. Jadi sifat kalam itu yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan makhluk, tapi lafaz-lafaz yang tersusun dari huruf-huruf dan suara ini adalah makhluk. Sehingga Al-Quran wahiya hikayatun li kalamillah wa laysat hiya kalamah. Sehingga Al-Quran itu adalah hikayat dari kalamullah, menghikayatkan dari kalamullah yang ada pada zat Allah. Paham? Nah, paham tak Wahyu? Nah, inilah keyakinan ahli bidah, membuat ruwet saja. Adapun ahli sunnah mudah, ya kawan. Karena sesungguhnya akidah itu perkara mudah, yang membuat ruwet ya ini munculnya munculnya pemahaman filsafat, pemahaman ahli kalam, sehingga menjadikan menjadikan ruwet dan butuh kita membantah mereka. Secara umum ahli bidah menjadikan banyak perkara agama ini menjadi ruwet. Jadi Al-Quran di sisi kullabiyah itu adalah hikayat saja dari kalamullah. Walaysat hiya kalamah, bukan kalamullah secara asli, secara hakiki, bukan. Sekarang yang antum ingat saja. Ingat bahwasanya
kullabiyah, ikhwan, tidak meyakini bahwasanya Quran yang ada ini, yang terdiri dari apa? Huruf-huruf dan lafaz tersebut, mereka tidak meyakini bahwasanya itu kalamullah, paham? Tapi hanyalah sekedar penghikayatan, menghikayatkan kalamullah yang merupakan sifat dzatiyah bagi Allah, paham? Sifat kalam itu sifat dzatiyah. Paham di sini? Itu saja dulu. Nah, karena juga tidak terlalu penting untuk kita apa? Betul-betul mendalami keyakinan kullabiyah. Cuman butuh kita bedakan nanti dengan keyakinan Asy'ariyah yang ada perbedaan tipis di antara keduanya. Yang ketiga, wa dzakara maqalatal Asy'ariyah atba' Abil Hasan Al-Asy'ari. Kemudian beliau menyebutkan perkataan Asy'ariyah, yaitu pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa namanya? Ali ibnu Ismail ibnu Ishaq. Ali ibnu Ismail ibnu Ishaq Abul Hasan. Nisbah kepada Al-Asy'ari. Kenapa? Karena min nasali Abi Musa Al-Asy'ari, termasuk dari keturunan Abu Musa Al-Asy'ari. Yang dilahirkan tahun 260. Kana Mu'taziliyan thumma Asy'ariyan. Awalnya dulu dia seorang yang berkeyakinan Mu'tazilah. Kemudian setelah mendalaminya, mendapati hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan dia, akhirnya mencetuskan madhab sendiri. Thumma raja'a ila madhabi ahli sunnati wal jamaah fi babil asma' wa sifat. Kemudian beliau rujuk ikhwanifillah kepada madhab ahli sunnati wal jamaah dalam permasalahan asma' wa sifat, sebagaimana beliau jelaskan dalam beberapa karangan beliau. Nah, karangan-karangan beliau yang menjelaskan rujuknya diantaranya Al-Ibanah an Usulid Diyanah, juga apa? Maqalatul Islamiyyin, yang tadi malam kita nukil sebagian perkataan beliau. Berhubungan dengan apa? Rifki? Pembahasan tentang arsy. Nah, keyakinan tentang istiwa. Beliau meninggal tahun 324 di Baghdad. Berarti ulama di akhir abad ketiga sampai awal abad keempat. Dengan Imam Syafi'i duluan mana? Duluan mana Pak Zaid? Duluan Imam Syafi'i. Makanya termasuk sesuatu yang aneh, alhamdulillah. Nah, mereka yang menyatakan madhabnya madhab Syafi'i. Madhab apa? Madhab Syafi'i. Bahkan sebagiannya berkeyakinan keharusan untuk memilih salah satu madhab dalam beramal, dalam ibadah, dalam fikih. Madhabnya Syafi'i. Kenapa tidak mengambil akidah dari Imam Syafi'i? Nah, kenapa mengambil akidah dari Abil Hasan Al-Asy'ari? Seharusnya kalau mereka benar mau menisbahkan diri kepada Imam Syafi'i, ya jangan ambil fikih saja. Memang Imam Syafi'i tidak tahu akidah. Kalau mereka mengelak-elukan Imam Syafi'i dari sisi apa? Fikih, nah, konsekuensinya ambil sekalian juga sisi akidahnya, karena beliau dari sisi akidah di sunnah. Nah, cuma demikianlah ahli ahwa, ikhwan. Mereka mengambil yang sesuai dengan hawa nafsunya. Padahal Abul Hasan Al-Asy'ari datang setelah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik, sekarang keyakinan Asy'ariyah ini
tentang Al-Quran bagaimana annal Qur'ana ibaratun an kalamillah. Jadi tipis perbedaannya. Kalau Kullabiyah mengatakan hikayat dari kalamullah, kalau Asy'ariyah ibarah an kalamillah. Paham cara untuk membedakannya, ikhwan? Karena ini sering terbolak-balik. Ya Kullabiyah dan Asy'ariyah. Asy'ariyah ada ainnya, ain ibarah. Ingat-ingat. Asy'ariyah. Naam, ada ainnya. Oh, berarti apa? Ibarat an kalamillah. Cara mudahnya untuk bedakan biar enggak kebolak-balik. Lianna kalam Allah indahum ma'nan qa'imun wa hadzal ma'na ghairu makhluq. Dikarenakan kalam Allah di sisi mereka adalah sekedar makna qaim, suatu makna yang ada pada zat Allah. Wa hadzal ma'na ghairu makhluq, dan makna ini bukanlah makhluk. Sampai di sini dengan Kullabiyah sama atau tidak? Ahmad. Sampai di sini sama-sama mengatakan bahwasanya kalamullah adalah maknan qaimun bi nafsi, suatu makna yang tegak pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang ada pada zat Allah, dan ini bukan makhluk. Amma hadhil alfadul maqru'ah fahiya ibaratun an dzalikal ma'na al-qaimi bin nafs. Adapun lafaz-lafaz yang dibaca ini, maka itu adalah sekedar ibarat dari makna yang ada pada zat Allah. Wahia makhluqah, dan itu adalah makhluk. Wala yuqal innaha hikayatun anhu, dan tidak dikatakan bahwasanya itu adalah hikayat dari kalamullah, tapi mereka katakan ibarat dari kalamullah. Baik. Wa ba'dul ulama yaqul innal khilafa bainal Kullabiyah wal Asy'ariyah khilafun lafzi la ta'ila tahtah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya perbedaan antara Kullabiyah dan Asy'ariyah adalah apa? Khilaf dari isi lafaz saja. Tidak ada perbedaan yang hakiki di bawahnya. La ta'ila tahta, tidak ada faedahnya sama sekali. Nah, jadi cuma sekedar beda lafaz, tapi intinya sebenarnya sama. Nah, fal Asy'ariyah wal Kullabiyah yaqulun al-Qur'anu naw'an alfadun wa ma'ani. Sebab Asy'ariyah dan Kullabiyah mereka sama mengatakan Quran itu ada dua jenis, yaitu alfad wa ma'ani, lafaz-lafaz dan maknanya. Nah, pada keyakinan mereka fal alfad makhluqah, lafaznya itu makhluk. Wahia hadhil alfadul mawjudah, yaitu lafaz-lafaz yang ada ini, yang tertulis di dalam mushaf-mushaf ini, yang dibaca oleh para qurra. Nah, itu di sisi Asy'ariyah dan Kullabiyah makhluk atau bukan makhluk? Makhluk. Sehingga ujungnya sama dengan keyakinan apa? Jahmiyah, ya tidak? Baik. Wal makna qadimatun qa'imatun bin nafs. Adapun maknanya, ikhwan, maknanya itu wal ma'ani qadimah. Adapun makna dari lafaz-lafaz itu sebenarnya sudah qadimah, sesuatu yang azali sifatnya, yang ada pada zat Allah. Wahia maknan wahid, dan itu satu makna saja. La tataba'at fihi, tidak apa? Tidak bisa terbagi-bagi, cuma satu. Wala ta'addud, ya. La taba'udha fihi wala ta'adduda. Ya, tidak ada pembagian padanya, tidak pula berbilang. Jadi cuma satu makna saja. Bingung kan? Karena mereka sendiri bingung, ikhwan. Dan kalau kita perhatikan, orang-orang Asy'ariyah di antara kelompok yang paling membingungkan, karena mereka memang tidak punya landasan paten. Makanya Asy'ariyah terbagi menjadi dua golongan besar, ikhwan, mutaqaddimin dan mutaakhirin. Antara mutaqaddimin dan mutaakhirin ini mereka saling apa? Saling membantah. Nah, mutaakhirin, dan ini yang paling banyak dianut oleh Asy'ariyah di masa kini,
Jadi kebanyakan Asy'ariyah yang ada pada saat ini, mereka mengambil pemahaman mutaakhirin dari Asy'ariyah, termasuk yang banyak di negeri kita. Orang-orang yang berkeyakinan Asy'ariyah, mereka mengambil dari apa? Mutaakhirinnya, yang dipelopori oleh semisal Juwaini, Taftazani, kemudian Ghazali, dan seterusnya, Ar-Razi. Itu kalangan mutaakhirin. Nah, jadi tanaqud yang ada pada mereka sangat banyak. Mungkin kalau kita ada waktu kapan-kapan membahas sisi itu untuk apa? Membuka mata orang-orang yang berkeyakinan akidah Asy'ariyah ini, untuk kita tunjukkan tanaqud mereka, kontradiksi yang ada pada orang-orang Asy'ariyah tersebut dalam banyak hal, apalagi dalam permasalahan ini kalamullah. Wa ala kulli hal fal qaulani illam yakuna muttafiqaini fahuma mutaqariban. Maka ala kulli hal, ya, intinya kedua pendapat ini, jika tidaklah kita katakan sama, maka keduanya itu pendapat yang dekat maknanya. Jadi perbedaan tipis antara keduanya. Satunya mengatakan hikayat, satunya mengatakan ibarah. Itu saja. Waqad asyara Syekh rahimahullahu taala ila butlani hadainil qaulaini biqaulihi wa la yajuzu itlaqul qauli bi annahu hikayatun an kalamillah kama taqulul kullabiyah aw ibaratun anhu kama taqulul asy'ariyah. Nah, Syekhul Islam telah mengisyaratkan tentang batilnya dua pendapat ini dengan perkataan beliau, tidak boleh memutlakkan perkataan bahwasanya Al-Quran itu adalah hikayat dari kalamullah sebagaimana dikatakan kullabiyah, atau Al-Quran itu adalah ibarat dari kalamullah sebagaimana dikatakan oleh Asy'ariyah. Nah, ini dua golongan diingat-ingat untuk kita mengetahui sebagian firqah yang menyimpang, karena mengetahui mereka termasuk salah satu hal yang dibutuhkan ketika seorang mempelajari akidah, apalagi pemahaman Asy'ariyah yang banyak diambil oleh orang-orang di negeri kita, dan dai-dainya pada masa ini sudah semakin menunjukkan taring-taringnya, menyebar syubhat di kalangan manusia. Sehingga butuh seorang muslim, terlebih lagi sunni salafi, tahu tentang kerusakan akidah mereka tersebut. Barakallahu fiikum, naqtai bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.